Beri salam. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Satu orang pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Untuk yang bersedia dipersilakan akan dari sesi. Dan Bapak Ibu Guru sebelum kita belajar ilmu pagi buat belajarnya ibu juga kami berdoa dan menjadi Yesus. Sebelum kita mulai absen satu persatu ya. Yang pertama Alexander, ada hadir. Alexandro, ada Pak. Anak Anu, hadir Pak. Andre, hadir Pak. Ana Luis, Hadir. Diri, Sakit. Bella, Bernard, ada Pak. Caroline, Ada. Jesse, Daniel, ada Pak. Valerianus, Daniel, ada Pak. Farel, Sakit. Farel Roro, ada Pak. Griselda, Jason, Hadir. Jihandro, Sapa. Alfa, Sakit. Sakit. Jelita, Ada Pak. James, ada Pak. Lili, Ada Pak. Mardianti, Ada Pak. Mario, Marta, Ada Pak. Martinus, Ini Pak. Ada. Mutiara, Hadir. Nadine, Ada Pak. Novi, Beta. Noberta, Novi, Nova, Hadir. Simon, Hadir. Stoner, Teraiska, Hadir. Tri, Hadir Pak. Tirki, Hadir. Zamaro. Oke, lain. Jadi hari ini materi kita tentang bencana. Jadi sebelum kita masuk pada materi bencana, materi sebelumnya itu tentang apa? Materi sebelum bencana, senyawa turunan senyawa organik. Senyawa turunan alkana. Dalam senyawa turunan alkana ada apa saja? Alkohol, aldehyid, keton, dan lain-lain. Pak, tahu toh? Ya. Masih kata begini pintar nih. Jadi pada materi benzen ini nanti yang akan kita pelajari itu dia punya struktur. Pada kemarin senyawa turunan alkana itu kan kita sudah mempelajari tentang dia punya struktur, sifat, dan kegunaan toh. Nah, pada materi benzen ini kita juga akan mempelajari tentang dia punya struktur, sifat, dan kegunaan. Tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas tentang monosubstitusi pada benzen, dia punya sifat dan kegunaan. Untuk dia punya disubstitusi itu nanti minggu depannya. Paham? Oke. Jadi di sini nanti kalian bentuk kelompok berderet. Jadi ini deret yang pertama di sini mendapat kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3, dan di kelompoknya sesi kelompok 4. Di sini ada 4 PDF. Nanti kalian isi berdasarkan instruksi langsung dari Pak. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi coba buka di kalian punya LKPD itu.
Yang pertama, poin pertama di situ kan seluruhnya kunjungi link berikut. Jadi itu link YouTube, kalian tonton. Setelah kalian tonton, kalian lihat lagi lembar berikutnya. Jadi lembar berikutnya itu ada hasil pengamatan catatan penting. Nah, catatan penting itu setelah kalian nonton YouTube itu, kalian tulis apa yang kalian nonton dari itu YouTube di LKPD yang telah Pak bagikan. Sudah paham? Ya, Pak. Habis itu buat pertanyaan berdasarkan yang kalian tonton. Selanjutnya nanti poin yang ketiga, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut secara berkelompok. Di yang nomor 2 itu hasil diskusi itu kalian tulis di situ. Jadi nanti untuk kelompok 1, khusus kelompok 1 itu nanti akan mempresentasikan poin yang pertama, apa saja kegunaan senyawa kegunaan benzen. Paham? Kelompok 2 itu nanti senyawa apa saja yang bermanfaat dalam bidang farmasi. Nanti presentasi bagian itu. Kelompok 3 punya bagian senyawa apa saja yang digunakan sebagai pemanis dengan gejala dan lain-lain. Untuk kelompok 4 punya itu mengapa senyawa turunan nitrobensin yaitu TNT dapat digunakan sebagai bahan peredam. Sudah? Sekarang bentuk kelompok sudah. Kelompok begini saja, tidak perlu dibagi sebelah, begini saja. Ya. Untuk link YouTube Pak sudah kirim di kalian punya teman, bisa teruskan di kalian punya Bu. Tinggal klik satu. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan, waktu tonton itu 5 menit saja. Habis itu isi catatan penting yang ada di LKPD dan buat pertanyaan. Paham? Ya, Pak. Paham.
biasa dimakan makanan diskusi itu harus
Kalian punya tim apa sih bagian mana? Tidak sih. Oke, baik, perhatikan di sini. Tadi untuk waktu nonton video itu sudah selesai. Silakan tulis ke minta tanda ketik. Oke. Lanjut tulis sambil mendengar kelompok 1 presentasi tentang catatan penting. Jadi Pak, minta salah satu saja dari kelompok yang sudah membacakan hasil dari yang dia tahu di YouTube. Yang lain siap pertanyaan ya, karena di LKP di situ ada pertanyaan. Untuk kelompok 1 waktu dan tempat silakan. Dari situ saja. Yang lain bisa perhatikan kelompok 1. Baik, perkenalkan saya Alexander. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, judul sendiri kami mendiskusikan tentang kegunaan senyawa tulang benzena dalam berbagai bidang. Ya, untuk hasil penguatan yang kami dapat catatan detik dan video yang tadi sudah kami nonton. Yang pertama ada rumus molekul dari benzena yaitu C6H6 dan juga ada sudut ikatan. Jadi dia memiliki sudut ikatan 180 derajat. Kemudian dia merupakan hidrokarbon aromatik karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling, dan posisi ikatan rangkap dapat berpindah-pindah dan mengalami peristiwa resonansi sehingga benzena lebih mudah didistribusi daripada diadisi. Jelas tuh yang kelompok 1 paparkan. Langsung yang dia punya pertanyaan terkait video yang ditonton. Kelompok lain siapa yang punya pertanyaan? Kami juga membuat pertanyaan. Dilihat dari mana rumus molekul pada benzena hingga menjadi C6H6. Jadi pertanyaan kelompok 1 itu mengapa rumus molekul pada benzena itu C6H6. Lanjut kelompok 2. Jadi pertanyaan pada kelompok 1 itu mengapa rumus molekul pada benzena itu C6H6. Untuk kelompok 2 bisa langsung saja berikan pertanyaan langsung supaya paham satu kali baru Pak jelaskan. Dalam benzena kan memiliki struktur yang membentuk lingkaran atau dalam arti 360 derajat. Terus mengapa sudut ikatan di benzena itu 180 derajat? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Benzena kan dia berbentuk lingkaran, otomatis lingkaran itu satu lingkaran kan 360 derajat. Mengapa pada benzena itu dia memiliki sudut 120 derajat? Jadi pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3 bisa langsung saja dibaca. Pertanyaan yang telah dibuat. Mengapa pada benzena memiliki hidrokarbon aromatik? Baik, pertanyaan dari kelompok 3, mengapa pada benzena memiliki hidrokarbon aromatik? Untuk kelompok 4, langsung saja. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kami tanyakan,
Mengapa pada benzena lebih mudah disubstitusi daripada adisi? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Mengapa pada benzena dia lebih mudah disubstitusi daripada adisi? Jadi pada benzena itu dia lebih mudah disubstitusi daripada adisi. Mengapa demikian? Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Oke, baik, jadi perhatikan di sini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang pertama dari kelompok 1, mengapa rumus molekul pada benzena itu C6H6? Jadi di sini kita lihat dia punya struktur dulu. Struktur pada benzena. Jadi ini pertanyaan dari kelompok 1. Struktur pada benzena itu seperti ini, dia berbentuk lingkaran seperti pertanyaan dari kelompok 2. Jadi seperti ini. Coba perhatikan sini. Jadi struktur pada benzena itu dia seperti ini, berbentuk lingkaran. Jadi masing-masing dia punya ini rantai itu mengikat satu atom C. Di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa C-nya di sini ada berapa? 6. Jadi C6 Pak. Nah, masing-masing atom C ini mengikat satu atom H. Sudah. Jadi rumus molekul pada benzena C6H6 itu dilihat dari dia punya struktur, yaitu C ada 6 dan H ada 6. Paham? Rumus molekulnya dapat dari mana? Habis itu lagi sudut pada benzena kenapa 120 derajat? Sedangkan pada yang ini benzena itu dia berbentuk lingkaran toh. Dalam lingkaran ini kalau kalian mempelajari matematika otomatis satu lingkaran itu dia punya sudut, dia punya lingkaran sini itu 360 derajat. Nah, maksud dari sudut pada benzena itu, sudut yang dimaksud itu hanya pada ini H, C, ke H. Jadi H rangkap 1, C rangkap 1 dan C. Jadi dia punya sudut itu hanya dari sini dan ke sini. Coba kalian perhatikan. Dikasih derajat, 1 derajat atau begini. Ya. Jadi dia punya sudut itu bukan semuanya. Jadi dia hanya dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Jadi dia dari sini ke sini atau dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Pokoknya dia hanya sebagian saja, bukan seluruh. Makanya di sini sudut pada benzena itu 120 derajat. Paham? Paham. Yang kedua lagi, memiliki hidrokarbon aromatik. Dia memiliki hidrokarbon aromatik itu karena dia punya ini ikatan rangkap 2 itu berselang-seling. Jadi dia memiliki hidrokarbon aromatik karena ikatan rangkap 2-nya itu berselang-seling. Bisa kalian perhatikan di sini untuk yang ini ikatan rangkap 2 ini kan dia langgar ikatan rangkap 1 baru dia ikatan rangkap 2. Nah itu. Dia memiliki hidrokarbon aromatik karena dia punya ikatan rangkap 2 itu berselang-seling. Habis yang kedua, yang terakhir, mengapa pada benzena lebih mudah disubstitusi daripada adisi? Sebelum kita menjawab ini, kita harus paham apa itu disubstitusi dan adisi. Jadi adisi itu dia pemutusan ikatan rangkap. Jadi sejarahnya begini, ada seorang ilmuwan yang bernama Frederick August Kekulé. Dia menerangkan ini struktur benzena seperti ini menjadi lebih sederhana. Jadi Pak jelaskan ini baru kita jawab di pertanyaan seperti ini. Jadi struktur itu diberi nama struktur Kekulé. Jadi struktur Kekulé itu dia hanya seperti ini saja. Coba perhatikan sih,
pada struktur kekule itu dia punya atom C ini dihilangkan supaya lebih sederhana ketika dimasukkan pada soal. Nah ini struktur kekulenya. Sesuai dengan pertanyaan ini, mengapa pada benzena lebih mudah disubstitusi daripada adisi? Nah untuk struktur kekule ini dia punya ikatan rangkap ini dapat berpindah-pindah atau biasa disebut sebagai resonansi. Jadi nanti dia seperti ini. Ikatan rangkap yang pada ini nih, dia tidak tetap, bukan berarti bahwa dia punya ikatan rangkap itu selalu berada pada posisi yang kalian lihat di sini. Jadi bisa saja dia menjadi seperti ini. Ini kan ikatan rangkapnya di sini toh. Dia bisa di bawah sini, bisa di sini dan bisa di sini. Dia tidak selamanya sesuai dengan ini. Paham? Nah, pengertian dari adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi kenapa dia lebih mudah disubstitusi daripada diadisi? Karena adisi itu kan dia pemutusan ikatan rangkap toh. Pas dia mau memutuskan ikatan rangkap ini dia bisa saja berpindah ke sini. Pas dia mau memutuskan ini ikatan rangkap dua yang di sini, ikatan rangkap dua itu bisa berpindah ke sini. Makanya dia sulit untuk mengalami adisi. Paham? Paham. Karena ikatan rangkap pada benzen itu bisa berpindah-pindah. Makanya dia sulit mengalami adisi. Untuk disubstitusi sendiri, disubstitusi itu nanti untuk pada atom C ini, benzen ini, maksud dari disubstitusi itu atom pada C ini nanti diganti dengan gugus yang lain. Seperti yang kemarin senyawa turunan alkana itu nanti misalkan C yang sini ini, nanti kita ganti, kita hilangkan dia punya C ganti dengan gugus lain, misalkan CH3 begitu atau OH. Paham? Jadi dia punya ini C yang ini bisa diganti dengan senyawa apa saja. Tetapi untuk dia punya ikatan rangkap ini sulit untuk diputuskan. Paham? Makanya untuk pada benzena itu dia lebih mudah disubstitusi daripada adisi. Paham? Secara keseluruhan? Oke. Lanjut kerja yang berikut. Yang SPD sudah juga. Oke, langsung saja dipresentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan melanjutkan presentasi kami. Berikut tentang hasil diskusi yang kami dapat. Jadi penggunaan senyawa turunan benzena. Nah, seperti yang kami tahu bahwa turunan benzena, senyawa turunan benzena ada yang pertama toluena, diclorofenol, kemudian ada anili, asam benzoat, dan yang terakhir itu ada chlorobenzena. Nah, ini memiliki kegunaannya masing-masing. Yang pertama, untuk toluena digunakan sebagai pelarut bahan bakar dan bahan pembuatan bahan peledak seperti TNT. Kemudian ada fenol digunakan dalam pembuatan antiseptik, disinfektan dan beberapa obat-obatan. Yang berikut ada anili digunakan sebagai bahan dasar dalam industri pewarna dan dalam pembuatan karet. Yang berikut ada asam benzoat berfungsi sebagai pengawet makanan. Dan yang terakhir chlorobenzena digunakan dalam pembuatan pestisida dan berbagai bahan kimia lain. Baik. Dari kelompok 1 menyebutkan ada berapa? 4 jenis senyawa benzena dan dia punya fungsi. Ya. Yang pertama bagaimana? Dia Senyawa apa? toluena. Toluena. Jadi toluena ini dia memiliki unsur seperti ini. Jadi kan benzena setelah disederhanakan oleh prediksi kulit itu. Jadi begini, coba kalian perhatikan sini, tadi Pak Lupa jelaskan. Ini untuk struktur yang ini dan ini disederhanakan lagi. Jadi dia menjadi seperti ini. Dia menjadi bulat saja. Karena dia punya ikatan rangkap itu dapat berpindah-pindah. Nah, perhatikan kembali sesuai dengan jawaban yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk toluena itu dia memiliki rumus senyawanya itu CH3. CH3 ini apa kalau di senyawa turunan alkana? CH3. Ya. CH3 metana tapi dalam alkil. Metil.
Jadi CH3 ini untuk toluena ini dia punya rumus struktur seperti ini ya. Paham? Coba diperhatikan sini. Untuk rumus struktur pada toluena dia punya pengertian bagaimana toluena? Toluena digunakan sebagai pelarut, bahan bakar, dan bahan pembuatan bahan peledak seperti ini. Jadi toluena itu digunakan sebagai bahan pelarut dan juga sebagai bahan peledak juga bisa toh? Ya. Tapi senyawa apa itu nama senyawa? Fenol. Fenol. Fenol kalau kalian ingat pada senyawa turunan alkana itu dia masuk dalam senyawa apa? Turunan alkana bagian mana? Fenol. Alkohol. Jadi dia memiliki rumus struktur seperti ini. Jadi untuk dia punya yang ini kata anggap ini seperti yang Pak jelaskan pada bagian tadi sini itu dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di semuanya. Tapi Pak tulis di sini saja. Jadi kalian jangan berpatokan bahwa rumus struktur pada CH3 itu cabang harus di sini. Tidak, dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Untuk fenol itu dia memiliki rumus struktur seperti ini. Habis yang keempat bagaimana? Yang ketiga. Ketiga, anilin. Anilin itu juga ada pada senyawa turunan alkana. Coba kalian ingat-ingat lagi. Berdasarkan ditulis nama. Alida. Bukan. Ada senyawa turunan alkana yang nama alida. Apa? Panggil. Bukan. Anilin. Dalam senyawa turunan alkana. Aldehyid. Bukan. Asam karboksila. Amina. Oh. Iya. Jadi dia punya rumus struktur seperti yang ini, cuma kita ganti dengan dia punya yang menggantikan dia punya ini C-nya. Jadi dia punya tangan ini mengikat. Kalau amina dia punya rumus fungsinya bagaimana? Amina rumus fungsi. Rumus fungsinya N H NH2. Kalau toluena itu CH3 fenol OH anilina atau amina NH2. Yang keempat adik bagaimana? Yang keempat, asam benzoat. Asam benzoat. Nah, kalau asam benzoat berarti dia senyawa turunan alkana apa itu? Kata asam. Karboksila. Karboksila. Iya, asam karboksila. Dia punya rumus struktur bagaimana? Dia punya rumus fungsi CN2. COOH. Wah, kita tepuk tangan untuk kalian. Paham toh? Untuk toluena itu nama lain dari CH3 pada senyawa turunan benzena. Untuk fenol itu OH, CH untuk anilina atau amina itu NH2. Kalau untuk apa di sini tadi? Asam Karboksila. Benzoat. asam benzoat. Kita tinggal nanti dia punya struktur dan kita pasangkan nama senyawa turunan alkana. Paham? Lanjut lagi kelompok 2. Nah, kita datang di kelompok 1 karena sudah kami pertanyaan yang kami dapat yaitu senyawa apa saja yang bermanfaat dalam bidang farmasi. Senyawa yang bermanfaat dalam bidang farmasi yang pertama adalah asam salisilat, digunakan sebagai bahan aktif dalam obat anti-inflamasi. Yang kedua, paracetamol, digunakan sebagai obat penurun demam dan penghilang rasa sakit. Yang ketiga, ibuprofen, digunakan sebagai obat peredam nyeri dan antiinflamasi. Yang keempat, fenol berfungsi sebagai bahan antiseptik dalam beberapa produk medis. Sudah, Pak. Sudah. Coba kalian perhatikan ini, ada beberapa nama yang tidak asing toh. Ya. Dengan kalian apa saja? Paracetamol dengan ibuprofen. Kalau paracetamol dia punya fungsi apa tadi? Sebagai obat penurun demam. Jadi paracetamol itu sebagai obat penurun demam. Kalau ibuprofen obat
Rina. Bisa kalau orang demam kan orang minum paracetamol toh. Ya Pak. Kalau amoxicillin bagaimana? Kalau sakit. Gitu toh. Amoxicillin hampir sama dengan ibuprofen. Dia obat reda nyeri. Kalau untuk asam salicila dan fenol tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil jawabannya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menggunakan soal senyawa apa saja yang digunakan sebagai pemanis pengganti gula pada makanan dan minuman. Yang pertama, jawab senyawa yang digunakan sebagai pemanis pengganti gula. Yang pertama, sakrin. Sakrin, pemanis buatan yang rendah kalori digunakan dalam berbagai produk makanan. Yang kedua, aspartam digunakan sebagai pemanis rendah kalori dalam makanan dan minuman. Yang ketiga, siklamat sering digunakan sebagai pemanis pada minuman dingin. Dan ketiga apa? Siklamat. Siklamat sering digunakan sebagai pemanis pada minuman dingin. Oke, baik, coba kalian perhatikan di sini. Untuk 1 dan 2 mungkin kurang terdengar, mungkin masih asing. Mungkin satu untuk yang ketiga ini, pada sering sekali kalian minum. Jadi kalau kalian perhatikan di ale-ale atau kita daily drink begitu, nanti dia punya bagian komposisi itu ada siklamat. Jadi siklamat ini digunakan sebagai pemanis buatan pada minuman ringan yang sering kita minum. Ada ale-ale, coba kalian perhatikan begitu. Jadi kalau beli jangan hanya langsung diminum, coba perhatikan begitu. Ada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalamnya. Salah satunya itu adalah siklamat. Untuk kelompok kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 4 kita langsung saja. Baik, terima kasih. Materi yang kita dapatkan adalah alasan TNT atau trinitrotoluena digunakan sebagai bahan peledak. TNT merupakan senyawa turunan dari nitrobenzena yang stabil pada suhu dan tekanan biasa, tetapi dapat bereaksi dan meledak saat terkena pemicu tertentu. Struktur molekulnya mengandung energi tinggi yang dilepaskan dalam bentuk ledakan saat aktif. Oke, baik. Jadi TNT pada senyawa turunan benzena itu dia sebagai peledak. Jadi coba kalian perhatikan di sini. Sesuai dengan yang telah dipresentasi oleh kelompok 4 tentang TNT, itu dia sebagai peledak. Kalian tahu granat? Tahu. Sesuai dengan pengertian TNT bagaimana dia bisa meledak ketika dipicu oleh entitas di luar. Jadi granat itu ketika kalau kita nyampekan jadi tidak meledak tapi kalau kita lepas uap meledak. Atau ranjau, tahu ranjau? Jadi kalau kita tanam saja itu tidak meledak. Kalau kita jalan injak dipicu oleh kita punya kaki alat tekanan dia langsung meledak. Nah itu jenis-jenis TNT. Mungkin ada yang mau bertanya terkait ini? Ya, Pak. Oke, silakan. Saya mau bertanya, apakah bom yang meledak di Jepang pada kota Nagasaki dan Hiroshima mengandung TNT? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, apakah bom yang meledak di Jepang pada kota Nagasaki dan Hiroshima yang salah satu yang membuat Indonesia merdeka? Makanya Jepang tarik kembali dia punya kesulitan. Makanya kita bisa merdeka. Jadi, apakah bom yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima itu ada kandungan TNT-nya atau tidak? Jadi, menurut kalian bagaimana? Ada atau tidak? Ada. Satu ada. Nomor 2, nomor 3 ada. Semua ada berarti. Jadi sebenarnya dia tidak ada.
Bom yang meledak di Nagasaki dan Hiroshima itu dia mengandung atom. Jadi untuk TNT ini dia meledak tapi dia hanya bersifat ringan saja, yaitu ranjau, masalah lagi granat gitu. Jadi dia hanya bersifat, dia punya ledakan itu hanya kecil saja, tidak sebesar yang ada di Nagasaki dan Hiroshima. Bayangkan, coba kalian bayangkan kalau granat ini dia punya ledakan itu sebesar yang ada di Nagasaki dan Hiroshima. Wah, itu habis. Kalau main game ada granat kok, yang kalau main FF PUBG begitu, lempar granat langsung satu hancur. Tidak kok. Jadi untuk TNT ini dia tidak mengandung untuk bom yang ada di Nagasaki dan Hiroshima itu dia tidak mengandung TNT. TNT itu dia hanya ada pada bom-bom yang Kecil, ringan. dia punya ledakannya bersifat kecil atau ringan, yaitu granat, kasutan ranjau dan lain-lain. Bisa kalian cari sendiri. Jadi untuk kita punya materi pada hari ini telah berakhir. Kita beri upload tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu Pak minta salah satu untuk menarik kesimpulan. Kalian bisa menarik kesimpulan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kalian bisa? Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah senyawa turunan benzena memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang farmasi, industri, makanan maupun dalam bidang industri lain seperti bahan peledak. Senyawa seperti benzena dan fenol memainkan peran penting dalam berbagai produk komersial. Selain itu, turunan benzena seperti TNT menunjukkan bagaimana struktur kimia senyawa dapat dimanipulasi detail untuk mendapatkan sifat yang diinginkan seperti stabilitas dan kemampuan meledak pada jenis tertentu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang memberikan kesimpulan. Jadi pada senyawa benzena ini dia banyak sekali dia punya kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di salah satu contoh itu ada pada ini minuman ringan, habis ada pada bahan peledak, habis ada pada apa lagi? Obat-obatan. Jadi senyawa turunan benzena ini dia punya cakupannya itu luas sekali dalam kita punya kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan ringan, pemanis pada makanan ringan, bahan peledak hingga obat-obatan. Mungkin hanya itu saja terkait dengan presentasi kita pada hari ini. Pak minta kalian tulis refleksi, tulis pendapat kalian tentang Pak. Pembelajaran kita bagaimana? Ya, pembelajaran kita pada hari ini. Harus kertas, tulis dari hati, begitu. Bagaimana cara Pak membawa kelas? Begitu. Waktu tidak boleh sampai 5 menit, ya, cepat saja. Tulis jujur ya, jangan tulis yang baik-baik, tulis jujur saja. Hanya Pak yang baik saja. Banyak saja jadi kecil. Lagi dalam Untuk kalian punya snack, hari ini bisa. Snack, hari ini merupakan bisa. Pak, waktu mendarat.
Pada sini deh, kita. Pada sini berpangkat sebenarnya kita. Kumpul satu orang. Tulis susul ya, jangan baik-baik. Maka tulis kata bilang apa? Bisa. Tulis saya kok minta. Beda saya juga. Saya Pak, belum minta. Pasti orang kita ya. Bisa dipercepat ya. Sudah. Bakal di kertas ada yang kasih nomor itu Mario. Nanti pas ya. Ini Pak. Atau orang pimpin doa. Sponsor curhat nih. Oke, Jesse pimpin doa ulang Jesse. Iya tadi Pak. Oke, untuk kertas bisa simpan sana di situ. Kita doa dulu. Minggu depan nanti tentang senyawa bensin kita beri dia punya penamaan ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Kiki. Berbawa dalam doa untuk kertasnya bisa kalian bawa ke tempat sekarang atau kumpul satu orang berbawa supaya jangan. Baca bahasa ini. Ini Pak. Anak-anak banyak sudah. Oke Pak. Jangan lupa aja ya Pak. Siap ya? Berisa. Terima kasih. Ya Pak.